Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Diah Yunitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Aksi nyata 2.2, diseminasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di SDN 3 Sumberdadi bersama rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya mengucapkan sebentar. Ini berkaitan dengan tugas saya di pendidikan guru penggerak untuk menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Jadi ini nanti akan ada kaitannya dengan pembelajaran di kelas, apalagi dalam penerapan ilmu pendidikan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saya ingin Bapak Ibu guru menuliskan, saya ingin tahu karena berkaitan dengan emosi, perasaannya saat ini yang dirasakan apa? Senang, sedih, cemas, atau apa saja silakan digambarkan di sini. Boleh berbentuk smile atau apa yang menggambarkan perasaan saat ini. Kalau Pak ini bisa berikan satu-satu. Betul Pak. Ini gambar atau tulisan? Boleh gambar, boleh tulisan yang menggambarkan suasana perasaan sekarang ya. Senang, sedih. Berarti kan bawa tas-tasnya dari tempatnya. Gantian. Tak sedih lah ya. Dari mana kan? Tidak ada. Oh ini yang sudah ada Bu Eri. Galau ini. Kenapa Bu? Galau ya ini kurang mood aja. Oh kurang mood. Masalahnya apa? Masalahnya mau berangkat sekolah tetap ada orang kecil dengan anak. Biasa dengan anak-anak. Biasanya kalau saya dengan anak sampai sekolah bilang lupa. Belum, ini nanti saya masih ingat masalahnya di WA terus. Terus saya itu sama anak saya juga saat itu saya lupa anak saya di rumah. Yang kedua kasus ini senang. Yang kata saya apa kasus senangnya apa ini? Makan terakhir banyak semarnya. Pak Bion kanker. Apa yang kanker Pak Bion? Suasananya. Apa suasana ujiannya menekankan pagi? Murid kamar. Oh ya, takut muridnya lagi bisa, berarti nggak mengerjakan SPDB. Mbak Tika senang apa nggak senang? Diceritakan senangnya. Saya senang. Karena tadi saya baru KPK dan mendapatkan murid. Berapa muridnya Mbak Tika? Muridnya insya Allah 14. Alhamdulillah. Lebih banyak dari yang sekarang. Nah, peningkatan. Baik, kita lagi. Halo. Saya minta Bapak Ibu sebentar, saya akan memutarkan musik. Saya ingin Bapak Ibu semua istirahat sejenak, tidak melakukan apapun yang memegang diletakkan dulu, duduk dengan nyaman, kemudian kedua tangan diletakkan di pangkuan atau di meja. Saya ingin matanya ditutup, jadi kita akan belajar relaksasi atau meditasi. Dan kita nikmati syair lagu. Silahkan tutup mata, saya akan sedikit bercerita. Jadi ini belajar untuk mengelola emosi kita jika suatu saat ada permasalahan di kelas ataupun keluarga, kita bisa melakukan ini sejak namanya teknik stop ya. Jadi kita tarik nafas dulu yang panjang, kemudian kita hembuskan.
3 kali. Panjang lagi. Kita hembuskan. Sekali lagi. Tetap ditutup mata ya. Saya akan menceritakan. Jangan dilihat siapa yang berkata di depan, karena saya tentunya lebih junior dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Nah, di sini kita ingin bersama-sama merefleksi. Kita bekerja di sini sehari sampai 7 sampai 8 jam. Tapi ketika kita berangkat dari rumah, kita langkahkan kaki kita membaca doa Bismillah, kita makan Allah, kita niati ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya mengaji, sholat dan berbuat baik, tapi setiap perjalanan kita, sejauh apapun kilometernya, semakin jauh semakin banyak pahalanya kalau kita niati itu. Waktu yang lama yang kita gunakan di sekolah kalau kita niati ibadah, ini semua juga bernilai pahala. Jadi tidak ada yang sia-sia antara capek kita, misi kita, semuanya akan mendapat imbalan oleh Allah. Jadi mari kita luruskan niat kita sebagai guru untuk semangat mendidik anak kita. Terima kasih Bapak Ibu, silakan membuka matanya pelan-pelan. Wow. Saya ingin tanya bagaimana sensasinya, perasaannya sangat menyentuh dari terinspirasi. Perbedaannya kalau sebelum melakukan meditasi yang sejenak tadi sama sebelumnya, yang jadinya tadinya galau, ya lumayan terobati. Yang tadinya angker gimana Pak beliau? Sedikit plong, yang senang tentunya akan tetap senang ya. Jadi itu tadi tentang sosial emosional. Sekarang saya mau membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya different itu kan bahasa Inggrisnya artinya berbeda. Jadi kita di kelas itu memperlakukan anak-anak berbeda. Mungkin ada yang betul-betul khusus seperti Wahyu yang di kelas 6. Jadi bisa dikategorikan. Di kelas ada yang sangat bisa, kemudian yang sedungan, sama yang sama sekali tidak bisa. Jadi ada perlakuan sesuai dengan muridnya. Kenapa kita harus melakukan itu, pembelajaran diferensiasi? Karena tujuan pembelajarannya. Baik, tujuan pembelajarannya memang misalnya untuk materi agama mungkin memahami tata cara sholat. Untuk anak yang bisa dari bacaannya, artinya gerakannya itu bisa, tapi mungkin bagi anak yang tidak bisa membaca dan menulis, tidak bisa melakukan sholat itu saja sudah bagus. Itu untuk tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui respon kebutuhan belajar murid. Kemudian yang ketiga, ada profil belajar murid, ada lingkungannya yang berbeda, budayanya berbeda, gaya belajarnya dan multiple intelligence. Kalau gaya belajar ini yang pernah saya contohkan, kalau di kelas misalnya murid itu ada 3 kategori: visual, auditory, sama kinestetik. Seperti sekarang ini, kalau anaknya suka visual, itu kalau mengajar harus ada yang ditayangkan. Boleh menulis di papan tulis, gambar, atau dengan video. Kalau anaknya auditory, senang mendengarkan, gurunya ceramah itu senang, atau dia bercerita. Kemudian yang ketiga, kinestetik, itu suka praktek. Jadi kalau pembelajaran di kegiatannya tidak mau berhenti, sukanya jalan di kelas itu boleh praktek, atau di pojok baca, atau melakukan sesuatu yang berbeda. Caranya mengidentifikasi dengan mengamati murid kita atau cek pengetahuan awal. Jadi kalau misalnya tentang apa berarti kelas 1 materinya, matematikanya tentang apa? Misalnya 1 sampai 10 ya. Ada yang dari TK sama sekali belum bisa menulis, itu nanti disediakan yang sudah bisa dan yang sudah mahir dikelompokkan sendiri-sendiri. Kemudian melakukan refleksi, boleh tanya dengan guru sebelumnya, melihat rapot dan melakukan penilaian formatif atau diagnostik. Membuat lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Nah, ini ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu. Kalau kontennya itu tadi berarti guru menyajikan tampilan boleh, penjelasan boleh. Kalau prosesnya disajikan
pilihan sendiri. Kalau produknya, jadi kalau dalam keterampilan anak yang suka menggambar, silakan materi itu dalam bentuk gambar. Kalau anak yang suka menulis, boleh dengan membuat tulisan. Kemudian anak yang suka misalnya pakarnya apapun itu, jadi gurunya menyediakan, boleh mau berbentuk foto, video, itu diberi kebebasan. Nah, ini dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Kalau kontennya membedakan pengorganisasian itu menyiapkan ada poster, video, audio, karena dianya suka melihat. Kemudian kalau prosesnya bisa dengan kelompok, kemudian tadi ada yang individu, tugasnya boleh sambil berdiri, sambil duduk, itu dipersilakan. Untuk produknya boleh ini ada demonstrasi, ada gambar, tulisan, jadi diberi kebebasan yang untuk keterampilannya. Manajemen kelas efektif, kemudian guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Tadi yang sudah masuk di pembelajaran emosional. Untuk yang diferensiasi tadi ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu tentang membedakan murid yang perlakuannya antara yang bisa dan tidak bisa. Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke pembelajaran yang sosial emosional. Itu tadi. Jadi sebelum pelajaran boleh anak menulis tentang perasaannya. Kemudian ada yang meditasi, mendengarkan musik, boleh menggambar. Salah satunya agar sebelum dia memulai pelajaran dari sejak dulu, gurunya tahu kalau anak ini perasaannya sedang senang atau sedih. Jadi murid yang berkembang sosial emosionalnya pada saat yang sama, mereka dapat akademiknya juga bagus. Jadi kalau emosinya bagus, itu seiring dengan akademiknya juga akan bagus. Justru yang mengabaikan itu tadi nanti membawa efek buruk secara akademik. Cara mengimplementasikan yang 5KSE tadi boleh pada waktu dalam pelajaran kurikulum, dalam iklim budaya sekolah, kemudian guru dan murid juga menerapkan bersama-sama. Tujuannya pembelajaran emosional tadi yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi biar anak maupun murid atau gurunya mampu mengelola emosi. Yang kedua pengelolaan diri itu untuk mencapai tujuan yang positif. Yang ketiga kesadaran sosial itu untuk menunjukkan merasakan empati terhadap orang lain. Yang keempat keterampilan berrelasi, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima membuat keputusan yang benar. Jadi kalau KSE itu tadi sosial emosional ditingkatkan, nanti siswa akan punya perilaku yang positif, menurunkan perilaku negatif, menurunkan tingkat stres, dan meningkatkan performa akademik. Yang pertama, poin pertama adalah kesadaran diri, yaitu memahami perasaan emosi murid bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Namanya kesadaran diri untuk mengelola emosi. Yang kedua adalah manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berrelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan membangun berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar etis, rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri masyarakat dan kelompok.
Jadi ada berbagai teknik dalam untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama adalah manajemen diri. Tadi yang saya praktekkan ketika mendengarkan musik itu tadi namanya tekniknya stop, berhenti sejenak, kemudian mengambil nafas dalam-dalam, terus melihat diobservasi bagaimana setelah melakukan itu tadi, dan nanti bisa selesai dan melanjutkan aktivitas. Itu tadi namanya adalah teknik stop. Kemudian selanjutnya keterampilan berrelasi. Jadi untuk keterampilan menyampaikan pesan, mendengarkan secara aktif, menyatakan sikap setuju, mengelola tugas, menentukan indikator keberhasilan, dan juga mengelola konflik. Ada juga teknik 3C. Jadi kalau bicara itu jelas, tidak berputar-putar, singkat, kemudian confident, percaya diri, dan yang terakhir adalah tenang. Jadi trik dalam untuk berkata dengan orang lain jelas, percaya diri, dan tenang. Ada juga teknik I initiate, yaitu fokus pada perasaan atau pikiran diri Anda. Contohnya ini cara mengatakan saya merasa khawatir jika harus merevisi proposal ini waktu pelaksanaan acara sudah sangat dekat. Kemudian yang diajak bicara seharusnya juga mengatakan hal yang sama, masukan ibu sangat mengkhawatirkan waktu pelaksanaan acara sudah sangat dekat. Jadi ada emosi yang positif antara dua orang tersebut. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada coach. Caranya yang pertama dilihat dulu masalahnya apa, problemnya. Yang kedua pilihannya apa saja untuk mengatasi itu. Kemudian yang ketiga mempertimbangkan konsekuensi. Dan yang terakhir akhirnya memilih mana pilihan yang tepat yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Untuk implementasi sosial emosional dalam pembelajaran itu bisa dalam pembukaan hangat sebelum memasuki pelajaran, kemudian dalam kegiatan inti di kelas itu melibatkan murid, dan pada waktu penutupan di akhir pembelajaran itu harus optimis memberikan apresiasi terhadap. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian melibatkan murid, peraturan sekolah yang mencerminkan visi misi sekolah dan nilai-nilai yang dibagikan. Yang keempat, implementasi menjadi teladan, berkolaborasi dan belajar. Ini mau Mbak Biong, kelas 6 sudah waktunya selesai. Yang pertama menjadi teladan, jadi sebagai guru kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak untuk menerapkan sosial emosional, menciptakan budaya, dan menunjukkan kepedulian terhadap warga sekolah. Dalam belajar di kelas juga bisa diterapkan dengan kolaborasi di tempat kerja, kemudian memahami tahapan perkembangan murid, meluangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik dan mental. Yang terakhir adalah berkolaborasi, yaitu membentuk komunitas pembelajaran profesional pendampingan teman sejawat. Jadi bisa dalam membuat kesepakatan bersama atau membentuk komunitas PGRI, KKG, dan membuat sistem mentoring rekan sejawat. Jadi dari itu sedikit tentang materi saya untuk pembelajaran sosial emosional. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, kira-kira sudah ada bayangan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi maupun emosional. Jika tidak ada ini saya minta menuliskan apa yang didapat sebagai refleksi umpan dari saya, apa yang didapat pada pertemuan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin refleksi dari Bapak Ibu. Terima kasih.
Ya sudah bisa dibacakan Pak Bio, sepertinya sudah menulis banyak. Saya ini Pak Bio, bacakan Pak Bio. Monggo. Semoga banyak manfaat demi kemajuan lembaga. Amin. Pak Bio yang sebentar lagi sudah menyempurnakan tugas. Semoga kita sebagai yang masih tinggal di sini bisa meniru apa yang baik dari Pak Bio, bisa diteruskan. Pak Ses, monggo dibacakan Pak Ses. Pertamanya dan kemajuan sekolah. Oh iya, amin. Terima kasih Pak Sis, walaupun waktunya untuk pensiun tinggal beberapa bulan lagi, semoga bisa menerapkan ya Pak Sis. Mana Mbak Tika? Masih proses? Silakan dibaca Mbak Tika. Memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa yang Jadi tidak dikasihnya melakukan pembelajaran diferensiasi. Monggo Bu Ade. memotivasi proses belajar mengajar yang sangat kondusif. Wah, luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas waktu yang diberikan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan tadi dalam berbicara di depan ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.